Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita semuanya dengan nikmat-nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan juga kesempatan untuk berkumpul kembali melanjutkan kajian bahasa Arab menggunakan metode al-dzikri, belajar bahasa Arab semudah berzikir pada level yang kedua bertajuk kajian I'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini merupakan pertemuan yang ke-28. Insyaallah kita akan membahas i'rab ayat yang kedua dari surat An-Nasr. Saudara-saudara yang berhormati rahimani wa rahimakumullah, dengan kita belajar ilmu agama, ilmu syar'i, termasuk ilmu bahasa Arab yang kita cintai, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menambahkan pahala bagi kita, dan juga mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Sebagai seorang muslim kita harus mencintai bahasa Arab. Kenapa? Karena dia merupakan bahasa Al-Quran. Al-lughatul arabiyyatu lughatul Qur'anil Karim. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Oleh karena itu kita harus mencintai bahasa Arab. Dan mencintai bahasa Arab itu termasuk perkara yang akan membantu kita untuk belajar bahasa Arab dengan lebih mudah. Dengan kita mencintai bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, maka hal tersebut akan menjadikan kita belajar bahasa Arab lebih mudah. Seseorang yang mencintai sesuatu, maka ketika dia ingin meraih sesuatu tersebut, maka akan lebih mudah. Maka demikian, kita belajar bahasa Arab, kita juga mencintai bahasa tersebut, karena bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Dan dengan metode al-dzikri ini harapan kita seseorang lebih bersemangat di dalam belajar bahasa Arab, karena setiap dari pelajaran yang dipelajari bisa langsung diterapkan pada dzikir sehari-hari maupun pada ayat-ayat Al-Quran. Sehingga dengan demikian kaidah yang dipelajari, pelajaran yang dibahas tidak akan mudah untuk terlupakan, karena sering dijumpai baik pada dzikir sehari-hari maupun pada ayat-ayat Al-Quran. Kita mulai kajian kita dengan murojaah materi ad-dzikri level yang pertama pada bagian surat-surat pendek dan artinya. Kita akan membaca 4 surat dari surat Al-Asr sampai dengan surat Al-Kafirun pada halaman 13, halaman 13. Mari kita mulai. Wahid, ithna, thalatha.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-nasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-nasihati supaya mentaati kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mengikutimu dialah yang rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wa la antum 'abiduna ma a'budu, dan kamu bukan menyembah apa yang kamu sembah. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wa la antum 'abiduna ma a'budu, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita tambah satu lagi surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia masuk ke agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Berikutnya kita lanjutkan dengan murojaah materi pada pertemuan yang lalu. Iqra ayat yang pertama dari surat An-Nasr pada halaman 85. Halaman 85. Kita baca bersama-sama ayat dan artinya. Wahid, isnan, thalatha. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi
apabila akan datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kita lanjutkan membaca i'rabnya. Idza ada syartin ghairu jazimatin aw dharfu zamanin lima yustaqbalu mabniyun 'ala sukuni jaa fi'lun madhiyyun mabniyun 'ala al-fathi nasrun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhaf Allahi lafzul jalalati mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratu wal fathu al-wawu harfun 'athfin mabniyun 'alal fathi al-fathu ismun ma'tufun 'ala nasrun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dari ayat tersebut kita belajar kaidah ke-27 diambil dari kata idza yang termasuk isim mabni. Isim mabni artinya isim yang harakat akhirnya tetap atau bentuk akhirnya tetap, tidak berubah meskipun kedudukannya di dalam kalimat berubah-ubah. Kadang menempati posisi rafa, kadang nasab, kadang jar. Tetapi harakat akhirnya tidak berubah. Ini dinamakan dengan isim mabni. Contohnya kata idza yang terdapat pada awal ayat ini. Kata idza termasuk dzaraf zaman, kata yang merupakan keterangan waktu, termasuk jenis isim mabni. Harakat akhirnya tidak pernah berubah, selalu idza. Idza demikian diakhiri dengan sukun, yaitu sukun pada huruf alif. Kemudian ada 8 isim mabni yang kita pelajari kemarin, 4 jenis, antara lain isim dhamir, huwa, huma, hum dan seterusnya. Kemudian isim isyarah kata tunjuk seperti dzalika, tilka, alladzina dan seterusnya. Kemudian kata tunjuk dzalika, tilka, ulaika dan seterusnya. Kemudian isim mausul kata sambung alladzi, alladzina, allati, allati dan seterusnya. Dan yang berkaitan langsung dengan ayat ini yaitu sebagian dari dzaraf zaman atau makan, keterangan waktu ataupun tempat. Contohnya idza, amsi, al-ana, anifan. Idza artinya apabila atau ketika, amsi artinya kemarin, al-ana artinya sekarang, anifan artinya baru saja. Semua ini terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian juga kita tambahkan dengan contoh yang lainnya dari ayat-ayat Al-Quran, seperti pada ayat qul huwallahu ahad, kata huwa dalam ayat tersebut. Kemudian qalu tilka idzan karratun khasirah, kata tilka. Dan juga pada ayat yang lain qalul ana ji'ta bil haqqi al-ana, termasuk isim mabni. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa dalam bahasa Arab isim ditinjau dari bentuk akhirnya, perubahan harakat akhir. Ada 2 macam, ada isim mabni, ada isim mu'arab. Kalau yang harakat akhirnya berubah-ubah, kitabun, kitabin, kitaban, itu berarti isim mu'arab. Sedangkan yang tidak berubah harakat akhirnya seperti idza, al-ana, amsi, ini disebut isim mabni. Kita lanjutkan pelajaran baru, ayat yang kedua dari surat An-Nasr pada halaman 87. Saya baca. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong.
melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Dan aku melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Selanjutnya kita baca ayat ini dengan metode nurul bayan untuk mengetahui hukum-hukum tajwidnya per huruf. Wa ro wa ro Wa ro wa ro a wa ro a wa ro a ya sakinah ya sakinah wa ro ai wa ro ai ta wa ro ai ta wa ro ai ta hamzatu waslin tasqutu waslan hamzatu wasfin tasbutu waslan nabda'u biha a nabda'u biha lam syamsiyah mudghamah lam syamsiyah mudghamah fin nunil maftuhah min nunil maftuhah anna anna alif mad tabi'i harakatan alif mad tabi'i harakatan anna anna sa annasa sa'annasa wa ra'aitan nasa wa ra'aitan nasa ya dal sakinah muqalqalah ya dar sakinah muqatalah yad yadkhu yadkhu hu yadkhu lu yadkhulu lu yadkhulu waw mad tabi'i harakatan wa madrin harakatan yadkhulu yadkhulu na yadkhuluna ma yadkhuluna wa ra'aitan nasa yadkhuluna wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi ya mad tabi'i harakatan fi madrin harakatan fi fi di ya mad tabi'i harakatan di madrin harakatan di di ni dini ni di ismul jalalah ismul jalalah dinillahi billahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afa sakinah af afa sakinah af wa afwa wa afwa alif mad tabi'i harakatan alif mad tabi'i harakatan afwa afwa jim fathah alif jim fathah alif mad iwad mad iwad harakatan harakatan indal waqfi indal waqfi afwaja afwaja wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dengan kita membaca atau mempelajari metode nurul bayan, insya Allah kita tidak akan salah dalam membaca Al-Quran, karena setiap huruf ada dalilnya, setiap huruf ada kaidahnya. Berikutnya kita sampaikan tafsir ringkas dari ayat ini. Ayat yang kedua dari surat An-Nasr, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja."
Dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Ini yang dimaksud dengan kabar gembira. Setelah kabar gembira yang pertama bahwa pertolongan Allah akan datang, kemudian kaum muslimin akan menaklukkan kota Makkah, masih ada tambahan yaitu manusia akan beramai-ramai bersama-sama masuk ke dalam agama Islam. Padahal dulunya mereka sangat membenci, memusuhi, bahkan menyiksa kaum muslimin. Tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, keadaan berbalik arah. Mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tunduk kepada Allah, masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti pada ayat berikutnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat tersebut. Ini tafsir ringkas dari ayat yang kedua. Berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Wa ra'aita, silakan. Wa ra'aita Al-wawu harfu 'athfin harfu 'athfin mabniyun 'alal fathi mabniyun 'alal fathi ra'a fi'lun madin mabniyun 'alas sukuni mabniyun 'alas sukuni litisalihi bita'il fa'ili at-ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Wa ra'aita terdiri dari 3 kata, wa, ro'a, dan ta. Al-wawu merupakan harfu 'athf, huruf 'athf mabni dengan fathah. Ra'aita kalau diuraikan yaitu ro'a dan ta menjadi ra'aita. Ro'a merupakan fi'il madhi mabni dengan sukun jika disebabkan bersambung dengan huruf ta yang merupakan ta fa'il, ta yang berfungsi sebagai pelaku. At-ta'u, huruf ta di sini merupakan dhamir muttasil, dhamir yang bersambung mabni dengan fathah. Ta menduduki posisi rafa sebagai fa'il atau pelaku. Berikutnya an-nasa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. An-nasa merupakan maf'ul bih atau objek hukumnya mansub. Tanda nasabnya yaitu fathah sehingga dibaca an-nasa. Yadkhuluna fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nuni li'annahu minal af'alil khamsati wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun 'alas sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Jumlatu yadkhuluna fi mahalli nasbi halun min an-nasa. Yadkhuluna
satu kata tapi i'rabnya cukup panjang karena ada beberapa yang harus diterangkan. Yang pertama, yadkhuluna itu fi'il mudhari'. Hukumnya marfu', tandanya marfu' yaitu ada nunnya. Kalau nanti hukumnya berubah jadi mansub ataupun majzum, nunnya hilang menjadi yadkhulu. Kalau majrur ataupun mansub ataupun majzum, nanti nunnya hilang menjadi yadkhulu. Karena di sini marfu' berarti nunnya tetap ada. Maka di situ dikatakan tanda marfu'nya bi thubutin nuni, dengan tetap adanya huruf nun. Li'annahu minal af'alil khamsati, karena yadkhuluna itu termasuk di antara bentuk-bentuk fi'il af'alul khamsah, fi'il yang 5. Sedangkan huruf waw yang terdapat pada kata tersebut, fi'il tersebut disebut wawu jamaah. Disebut wawu jamaah, yaitu dhamir muttasil mabni dengan sukun, menduduki posisi rafa sebagai fa'il. Jumlah yadkhuluna dalam bahasa itu sudah termasuk jumlah, sudah termasuk kalimat, karena sudah mencakup kata kerja dan pelaku. Yadkhuluna itu kalau diartikan mereka masuk, tidak hanya masuk tapi sudah ada tambahan mereka. Mana yang menunjukkan mereka? Wawul jamaah, huruf wawu tersebut sebagai fa'il, sebagai pelaku. Jadi yadkhuluna itu sudah komplit, artinya mereka masuk. Maka di sini dikatakan jumlah, dikatakan kalimat. Kalimat yadkhuluna fi mahalli nasbin, menduduki posisi nasab sebagai hal atau keadaan dari kata annas, manusia. Berikutnya fi harfu jarrin mabniun 'ala sukuni. Fi huruf jar mabni dengan sukun. Fi dini ismun majrurun bi fi wa 'alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mudhaf. Dini isim majrur disebabkan huruf jar fi, tanda jarnya yaitu kasrah. Dini tidak ditanwin karena juga berkedudukan sebagai mudhaf. Allahi lafzul jalalati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Allahi lafzul jalalah mudhaf ilaihi, kemudian hukumnya majrur, tanda jarnya yaitu kasrah. Allah. Afwajan halun mansubun. Mohon maaf di situ tak marbutannya dihapus. Mansubun bukan mansubun. Mansubun. Iya, mansubun. Taknya dihapus. Taknya, tak marbutannya dihilangkan. Tak marbutannya dicoret. Saya ulangi. Halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Afwajan dibaca demikian, fathah terakhirnya, karena kedudukannya sebagai hal, keadaan. Hal dalam bahasa Arab itu hukumnya mansub, menerangkan keadaan, hukumnya mansub. Tanda nasabnya yaitu fathah, afwajan. Kalau berhenti berubah hukumnya menjadi mad iwad. Tanwin berubah menjadi mad iwad. Mad artinya panjang, iwad artinya ganti. Panjang sebagai ganti dari tanwin. Asalnya afwajan, tanwin bil fathi atau fathatain. Ketika berhenti hukumnya berubah menjadi mad iwad. Mad iwad, harokatan panjangnya 2 harokat. Afwajan. Selanjutnya kita akan membahas kaidah yang ke-28
Judulnya maf'ul bi. Maf'ul bi diambil dari ayat ini pada kata an-nasa. Kata an-nasa dalam ayat ini merupakan contoh maf'ul bi. Maf'ul bi dalam bahasa Indonesia atau dalam tata bahasa juga disebut dengan objek yang dikenai pekerjaan. Kalau dalam bahasa Arab memiliki hukum khusus, yaitu mansub. Contoh yang lainnya selain wara'aitan nasa, ya mansub dengan fathah. Wara'aitan nasa pasti harokatnya fathah karena hukumnya mansub, saling berkaitan. Contoh yang lain, qara'tul Qur'ana, aku membaca Al-Qur'an. Kata Al-Qur'ana hukumnya mansub karena sebagai maf'ul bi. Maka dari itu harokat akhirnya fathah. Qara'tul Qur'ana. Contoh yang kedua, syariba Hamidun al-asala, atau kalau mau dibaca sambung, syariba Hamidunil asala. Hamidunil asala. Ada tambahan nun kasrah, tandanya hilang. Artinya Hamid minum madu. Kata al-asala bisa diberi garis bawah di situ. Al-asala itu yang termasuk maf'ul bi, kedudukannya sebagai objek. Maka dari itu hukumnya mansub, tanda nasabnya fathah sehingga dibaca al-asala. Contoh yang ketiga, akalat Khadijatul khubza. Artinya Khadijah makan roti. Al-khubza kenapa dibaca fathah? Karena sebagai objek hukumnya mansub. Demikian asal dari pemberian harokat. Ya, kapan diharokati dhammah, kapan diharokati fathah, kapan kasrah, kapan sukun, itu semuanya ada kaidahnya. Ada kaidahnya. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahmatullah. Berikutnya kita akan menambahkan contoh yang lain dari ayat Al-Quran. Kita akan tambahkan dari surat An-Naba ayat 6, 7 dan ayat 10. Di dalam surat An-Naba itu banyak contoh maf'ul bi. Di dalam surat An-Naba itu banyak sekali contoh maf'ul bi. Maka harokat akhirnya banyak yang fathah. Kenapa? Karena hukumnya maf'ul bi. Seperti pada ayat-ayat berikut ini, ayat 6, 7, dan 10 yang kita pilih. Kemudian ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-10. Semuanya diambil dari surat An-Naba. Ayat 6, 7 dan 10.
ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam naj'alil ardha mihada. Bukankah kami Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Allah jadikan bumi sebagai hamparan sehingga mudah untuk berjalan di atas muka bumi. Kemudian wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak sehingga bumi kokoh, tidak guncang. Dan yang terakhir ayat yang ke-10 wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Biasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegelapan malam menutupi manusia. Yang dengan hal tersebut maka manusia pada malam hari bisa beristirahat dengan nyaman. Allah jadikan malam sebagai pakaian, yaitu dengan kegelapannya yang menutupi keadaan malam, sebagaimana pakaian yang menutupi badan. Kita perhatikan pada bagian kata yang terakhir dari ayat-ayat tersebut, kata mihadan, autadan, dan juga libasan. Semuanya diakhiri dengan harakat fathah, karena setiap dari kata-kata tersebut hukumnya atau kedudukannya sebagai maf'ul bih, ya, kedudukannya dalam kalimat sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Oleh karena itu hukumnya mansub, tanda nasabnya yaitu fathah. Ini asal dari kata-kata tersebut dibaca dengan fathah demikian karena hukumnya mansub disebabkan kedudukannya sebagai objek atau maf'ul bih. Kalau biasanya kita hanya mungkin ada yang hafal ayat-ayat ini atau mungkin sering membaca ayat tersebut, hanya tahu harokatnya demikian tanpa mengetahui kaidah bahasa Arabnya. Sekarang ditambah, ya diingat-ingat. Oh ternyata di situ ada kaidah yang sedang kita pelajari, yaitu maf'ul bih, objek, hukumnya mansub, maka harokatnya fathah. Maka ketika kita membaca surat An-Naba, di situ akan banyak contoh dari kaidah ini, yaitu maf'ul bih. Saudara-saudara yang kami hormati, rahimani wa rahmatullah, demikian untuk pembahasan i'rab ayat yang kedua dan kaidah ke-28. Mungkin ada pertanyaan? Kalau ini kan alam naj'alil ardha, juga ardha juga maf'ul Ustaz ya? Ya betul. Atau maf'ul, bukan maf'ul bih itu? Itu maf'ul bih. Jadi di sini sama. Ada dua maf'ul bih. Kalau di i'rab nanti al-ardha itu maf'ulun bihi awwalun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Ardha itu juga al-ardha maf'ul bih yang pertama, hukumnya mansub, tanda nasabnya fathah. Mihadan nanti kalau diirabkan maf'ulun bihi tsanin mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Maf'ul bih yang kedua hukumnya mansub, tanda nasabnya fathah. Jadi dalam bahasa Arab itu bisa terdapat dalam satu kalimat terdapat dua maf'ul bih, terdapat dua objek. Terdapat dua objek. Gitu. Saudara-saudara yang kami hormati, rahimani wa rahmatullah, demikian kajian kita pada malam hari ini, pertemuan yang ke-28. Insyaallah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang pada pertemuan yang ke-29, pembahasan i'rab ayat yang terakhir, ayat yang ketiga dari surat An-Nasr, dan kaidah ke-29 tentang tasrif fi'il kana. Dari kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.